Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman alat yang belum lama saya beli. Jadi dulu itu saya pernah menggunakan alat ini ketika di bengkel, tapi karena di rumah itu saya nggak punya, saya memutuskan untuk membelinya. Karena untuk mempercepat ketika kita membongkar komponen di mobil, misalkan seperti baut-baut seperti ini, kalau kita membukanya manual itu pasti akan lama. Terlebih lagi misalkan kita membuka baut roda seperti ini, itu kan kita butuh effort ya untuk membukanya. Kemudian untuk baut-baut yang keras seperti itu kita juga membutuhkan effort. Jadi saya memutuskan untuk membeli impact wrench. Nah, impactnya itu seperti apa nanti akan saya tunjukkan. Jadi alat ini, impact ini saya beli itu untuk mempermudah ketika saya ingin membongkar atau mengotak-atik mobil saya biar lebih cepat. Karena kalau manual yang saya bilang tadi itu pasti akan lama. Jadi ini saya beli itu nggak mahal ya untuk harganya, dan untuk mereknya pun dia itu standar. Dan untuk impact ini nanti ini saya sesuaikan spesifikasinya dengan mobil saya. Nanti akan saya jelaskan untuk spesifikasi di mobil kalian ketika ingin membeli impact wrench. Jadi tonton terus video ini sampai akhir biar nanti kalian tahu seperti apa impact yang saya beli, dan kita akan mencoba juga untuk performanya seperti apa di harga yang cukup murah. Oke, jadi impact yang saya beli itu ini ya teman-teman. Ini impact wrench, untuk spesifikasinya dia itu 350 Nm dan cukuplah untuk membongkar di mobil saya ini, terlebih untuk di bagian-bagian roda, karena itu yang menurut saya memakan banyak waktu ketika ingin mengotak-atik di bagian roda. Jadi untuk harganya ini saya mendapatkan itu di harga sekitar 500 ribuan. Nanti akan saya jelaskan ke teman-teman spesifikasi yang lebih di atas ini ataupun yang sesuai dengan mobil teman-teman. Jadi daripada kita lama ketika ingin membongkar mobil kita, lebih baik kita membeli impact wrench seperti ini supaya lebih cepat dalam proses kerjanya. Ataupun misalkan kita cuma butuh waktu yang sebentar, itu kita bisa menggunakan alat ini dan cukup efektif di mobil saya. Oke, jadi impact yang saya beli ini atau impact wrench ini tuh merek pasaran ya teman-teman. Jadi untuk mereknya di sini tuh bisa kalian lihat, saya membeli JLD Tools karena untuk di bengkel saudara saya itu juga menggunakan brand ini dan lumayan awet, dan saya juga kebetulan membeli brand ini karena mendapatkan harga yang cukup menarik. Jadi untuk packagingnya saya membeli yang seperti ini ya. Ini banyak sekali untuk aksesorisnya, atau misalkan packaging dari impact ini yang kardus juga bisa, untuk biar dia itu lebih murah. Tapi saya membeli yang seperti ini biar ringkas saja ketika ingin membawa-bawa. Dan di sini ada tulisannya. Di sini itu emboss ya untuk tulisannya ini. Jadi timbul, bukan stiker lagi. Dan kita coba buka aja. Ini saya sekilas saja ya, karena mungkin sudah banyak dari konten lain atau konten-konten orang lain yang mereviewnya. Di sini hanya saya mereview sedikit aja. Nanti bagi kalian yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai impact ini, bisa kalian lihat di channel lain ya. Di sini saya sekilas untuk kepentingan saya pribadi aja dan sekedar tips dari saya ketika saya menggunakan impact ini. Jadi untuk pembelian kita mendapatkan yang pasti impactnya seperti ini. Impactnya ini yang merah ini dia rubber bahannya. Kemudian di sini ada tulisan 350 Nm. Kemudian untuk RPM-nya di 3200 untuk maksimalnya. Jadi ya seperti ini aja untuk impactnya. Anvilnya setengah inch. Kemudian ini ada triggernya. Ini untuk mode buka ataupun mengunci baut, mode maksud saya. Jadi untuk di sini ada pilihan, ini mode ya, modenya nanti saya perlihatkan.
Ini unitnya. Kemudian kita dapat, ini kebetulan saya beli yang satu baterai aja karena kebutuhan saya nggak setiap hari, jadi ya saya membelinya satu baterai aja seperti ini. Kemudian chargernya yang seperti ini, belum yang docking ya. Kemudian dapat mata obeng, kemudian di sini ada soket roving, ini 8 dan 10. Kemudian kita dapat juga kunci seperti ini, kunci shock, tapi dia masih CRV ya, atau chrome vanadium. Ada dua-dua. Kemudian di sini ada lagi itu 17, yang satu ini 19. Nah ini 19, tapi ini masih CRV ya. Kemudian kita dapat juga untuk sambungan di bagian depan sini, kalau misalkan mau dikasih cuk untuk bor itu juga bisa, tapi nggak saya sarankan ya untuk impact drill sini, mendingan kita pakai impact drill aja. Nah kemudian ini penguncinya untuk di bagian sini yang nggak pernah saya pakai, jadi masih seperti ini. Jadi untuk cara pakainya pasti kalian juga sudah tahu ya, cuman seperti ini aja. Kemudian di sini trigger. Nah seperti ini untuk mutar mur atau mengunci. Di sini untuk membuka seperti itu. Kemudian di sini ada lampunya LED yang sudah ada delaynya. Kemudian di sini ada beberapa mode untuk nah ini posisi buka itu kita bisa auto stop seperti ini nyala ya. Kalau kita, nah ini kalau nanti bautnya udah membuka, dia langsung otomatis mati sendiri ya untuk putarannya. Nah ini masih saya tekan tapi dia udah auto stop seperti itu. Ini untuk mode normal, lampunya mati. Nah seperti itu. Kemudian di sini untuk mengencangkan mur, seperti ini, dia ada dua mode. Ini saya taruh yang maksimal torsinya, dan ada lagi itu yang minimal torsi. Jadi nah ini maksimal, nah ini minimal torsi, seperti itu ya untuk penjelasan singkatnya. Nanti kalau kalian pengen tahu lebih detailnya bisa cari di channel-channel yang sudah mereview seperti ini. Jadi untuk impact ini itu yang saya pertimbangkan membeli brand ini karena memang sudah banyak yang menggunakan brand ini, dan kebetulan saudara saya juga memakai di bengkelnya dan awet. Untuk yang versi merah ini untuk harga juga relatif lumayan murah, nanti akan saya sertakan link kalau kalian mau membelinya. Ini di harga sekitar 500 ribuan. Saya membeli satu baterai, kemudian dia pastinya sudah brushless, kita nggak perlu mengganti arangnya lagi seperti gerinda-gerinda zaman dahulu. Dan untuk torsinya ini tuh dia 350 Nm. Ini sudah cukup untuk membuka baut mobil pribadi ataupun kepentingan-kepentingan lain di mobil kita, apalagi motor ya. Kalau motor pasti sudah mampu, tapi untuk mobil itu, untuk mobil pribadi masih bisa dia diandalkan. Tapi kalau untuk mungkin seperti truk ataupun alat-alat berat, dia tidak akan bisa karena ya mengingat torsinya hanya 350 Nm. Baterai terhitung awet, ini semingguan itu belum tentu ngecas untuk pemakaian setiap hari di tempat saudara saya di bengkel itu. Kalau saya ya karena pemakainya cuma jarang-jarang aja, jadi ya pasti awet sekali. Kemudian untuk 300 Nm ini dia itu tidak terlalu besar ya, jadi nggak berat kalau kita itu mau bongkar-bongkar yang misalkan di bagian mesin mobil kita. Kalau misalkan yang di atas ini itu pasti akan berat, misalkan yang 500 Nm ataupun 600 ke atas, itu dia itu kan besar ya. Untuk dinamo motor brushlessnya ini dia pasti akan lebih besar dan nggak compact. Saya membeli ini karena ini lumayan cukup compact. Jadi mungkin seperti itu untuk ya review singkat dari saya mengenai brand ini. Gerimis-gerimis langsung kita coba aja untuk
membuka baut di mobil saya menggunakan kunci 21. Langsung kita coba ya. Ini cepat sekali ya untuk membukanya. Kemudian kita buka satu lagi yang ini. Nah, sangat cepat sekali untuk membuka mobil pribadi kita ini. Ini kita langsung bisa mengencangkan. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk performanya ini cukup lumayan bagus, karena untuk membuka ban roda mobil seperti ini atau mobil pribadi, impact ini tuh masih sangat kuat ya, karena 350 Nm. Jadi masih mampu lah untuk membuka baut-baut roda ataupun di bagian mesin mobil kita. Jadi untuk di video selanjutnya saya akan memberikan tips supaya impact kalian itu lebih awet, kemudian tips-tips mengenai impact ini, karena menggunakan impact seperti ini tidak bisa sembarangan ya. Misalkan dari pemilihan soket-soketnya atau soket bautnya seperti ini, murnya seperti ini, atau shocknya seperti ini, dia itu nggak bisa sembarangan. Nanti akan saya jelaskan. Terus untuk kepentingan kalian itu berapa Newton meter yang pas, itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi silahkan kalian ikuti terus channel ini biar nanti tahu kebutuhan impact kalian. Misalkan mau beli impact seperti ini, itu butuhnya berapa Newton meter sih, terus apa saja sih yang harus kalian beli supaya impact ini nggak cepat rusak. Karena kalau misalkan kalian beli terus pakai gitu aja, itu pasti akan cepat rusak, karena itu sudah saya buktikan dulu ketika saya di bengkel menggunakan air impact atau impact yang menggunakan kompresor angin seperti itu. Jadi kalau sekarang saya memberikan informasi ke teman-teman itu karena dulu saya pernah mengalaminya ketika di bengkel mobil ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, impact seperti ini bisa jadi alternatif untuk kalian yang ingin membongkar-bongkar mobil kalian itu lebih cepat, terus nggak makan banyak waktu, nggak menghabiskan banyak waktu ya. Karena kalau misalkan kita ini harus menggunakan semua serba manual, itu pasti akan makan banyak waktu lama. Dan impact ini sangat membantu saya ketika ingin membongkar-bongkar di mobil saya. Jadi seperti itu. Dan untuk sarannya, kalian bisa sesuaikan aja ya, apakah harus membeli impact seperti ini atau tidak. Misalkan kalian masih mau menggunakan manual, itu nggak masalah, karena kepentingan orang pasti beda-beda ya. Dan untuk kebutuhan saya membutuhkan impact seperti ini supaya proses bongkar pasang mobil ataupun spare part mobil itu lebih cepat dan nggak makan banyak waktu lama. Jadi seperti itu ya. Untuk harga pun kalian bisa menyesuaikan, banyak merek-merek yang lebih bagus dan untuk torsinya lebih besar. Nanti akan saya sertakan link-link untuk impact-impact ini yang menurut saya lumayan bagus. Kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan budget kalian. Itu banyak sekali ya. Misalkan mau beli di World juga nggak masalah, kemudian modern itu juga nggak masalah. Nanti akan saya bahas di video tersendiri ya, untuk saran-saran impact yang mungkin cocok di mobil kalian. Kalau di mobil saya segini aja atau 350 Nm ini udah sangat cukup sekali. Seperti yang kalian lihat tadi, untuk membuka baut mobil saya ini sudah cepat sekali. Kebutuhan saya hanya segitu aja. Dan untuk misalkan baut yang sangat keras itu bisa saya gunakan racet manual seperti itu. Jadi mungkin sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.